neraka. Dalam birahi kita akan panji-panji, dan akan simbol peradaban pada putra-putri bangsa. Gerakan bendera kemenangan di bumi pertiwi, pasukan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dalam kesempatan ini kita di live season ini kita bisa mengulas materi-materi pembahasan sebelumnya, gitu ya. Di live season ini kita manfaatkan untuk berdiskusi tentang materi-materi pembelajaran yang telah kita lalui. Ya. Nah, mungkin sebelum kita berdiskusi, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan, mengulas materi-materi sebelumnya, di mana nanti setelah itu kita diskusi, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya coba share screen dulu ya, benar, untuk mengingat kembali materi kuliah kita di sesi-sesi sebelumnya. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita ya, sampai dengan sesi 7 ini. Kalau kita kaitkan dengan learning outcome, nah berarti sampai dengan 7 ini kita harus mampu mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam persiapan pekerjaan PTM. Kemudian kita harus mengetahui, harus paham tentang pentingnya penjadwalan waktu pekerjaan, pentingnya analisis produktivitas alat, serta pentingnya analisis biaya PTM. Nah, inilah diantaranya hal-hal atau kompetensi yang harus kita kuasai dalam mata kuliah PTM. Ya, sampai dengan sesi 7 ini, walaupun dalam analisis biaya PTM ini belum secara keseluruhan kita bisa kuasai, karena baru beberapa alat yang kita sampaikan ya, yang bisa kita analisis. Nah, kita semua sudah memahami ya tentang definisi pekerjaan PTM. Apabila kita ringkas, pekerjaan PTM itu diantaranya ada 6, yaitu ada penggalian, pemuatan, pengangkutan, penimbunan, perataan, serta pemadatan. Ini diantaranya yang umum sering kita jumpai pada pekerjaan tanah secara mekanis. Ya. Nah, ini juga telah kita sampaikan bahwa pada dasarnya sasaran utama proyek itu adalah goal setting, ya. Yang orang singkat, goal setting itu kaitannya sangat erat dengan BMW. BMW bukan mobil ya, tapi biaya, mutu, dan waktu.
proyek itu terikat dengan biaya, mutu, dan waktu yang tujuannya adalah goal setting. Nah, PTM ini, pekerjaan tanah mekanis ini merupakan bagian dari proyek secara keseluruhan, gitu ya. Karena kalau proyek itu tidak hanya pekerjaan PTM, misalkan proyeknya proyek pembuatan jalan tol atau jalan lainnya. Nah, pasti dalamnya ada pekerjaan pemindahan tanah mekanis. Atau proyeknya proyek gedung, juga di dalamnya ada pekerjaan tanah. Ya. Nah, pekerjaan tanah ini merupakan bagian dari proyek. Tapi apabila kita konsentrasinya sebagai kontraktor khusus, kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tanah, ya proyeknya ya hanya pekerjaan tanah. Berarti di sini pekerjaan tanah ini juga terikat dengan biaya, mutu, dan waktu. Nah, kemudian ini tentang kriteria proyek yang handal, ini telah tersampaikan juga ya materi sebelumnya, bahwa proyek yang handal ini ada 8 harus memenuhi unsur 8, yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat aturan, tepat lingkungan, tepat keamanan, tepat manfaat, tepat fungsi. Ini yang handal itu tidak hanya BMW ternyata harus 8. Selain mutu, waktu, dan biaya, juga proyek harus tepat aturan, lingkungan, keamanan, manfaat, serta fungsi. Ini kriteria proyek yang handal ya. Nah, kemudian mengapa sih suatu proyek itu perlu ada pekerjaan tanah? Ya, ini saya ulang kembali sebetulnya, karena secara garis besar mengapa ada pekerjaan tanah itu? Karena adanya kebutuhan elevasi, kemudian adanya efisiensi biaya, mutu, dan waktu, kemudian kita perlu memilih mutu tanah yang terbaik. Kemudian diantaranya yang lain juga adanya pekerjaan saluran air dan semacamnya, kemudian keadaan hidrologi. Contoh misalkan keadaan hidrologi itu bagaimana? Nah, keadaan hidrologi itu misalkan pada suatu tempat, baik bangunan gedung maupun jalan, gitu ya, ternyata keadaan hidrologi elevasi dari lahan tersebut itu kondisi air tanahnya lebih tinggi daripada elevasi suatu proyek. Misalkan bikin jalan, ya, jalan ini perlu ada pekerjaan tanah. Misalkan pekerjaannya adalah pekerjaan urukan. Kenapa perlu diuruk? Karena jika didiamkan seperti itu, maka jalan tersebut tidak bisa membuang air yang menggenang di jalan tidak bisa kita alirkan ke drainase karena keadaan hidrologinya, misalkan saluran air di sekitar itu justru lebih tinggi ya, sehingga tidak bisa membuat saluran pembuangan air. Dan itu justru airnya akan menggenang pada jalan itu sendiri atau pada suatu bangunan ya. Nah, sehingga bangunan-bangunan yang ada basement yang di sana dilakukan pekerjaan galian tanah itu harus didesain sedemikian rupa sistem sistem pembuangan airnya. Ya, jika keadaan hidrologinya ternyata elevasi dari bangunan basement itu lebih rendah daripada saluran muka air tanah, gitu ya, atau saluran-saluran sekunder atau saluran primer lainnya, maka harus didesain sedemikian rupa diperlukan ada alat bantu untuk penyedotan air. Nah, itu salah satu contoh, itu keadaan terpaksa berarti. Tapi kalau jalan raya disiapkan penyedotan air pasti tidak efektif. Kalau bangunan gedung itu hanya satu titik, ya, kalau jalan itu akan memanjang dan tidak akan efektif. Disediakan alat untuk penyedotan air. Karena padahal secara logika ya kondisi tanah asli hasil digali, kondisi tanah asli kualitas tanahnya akan lebih baik dibanding tanah urukan, ya.
Tetapi suatu proyek kadang-kadang memerlukan urukan karena di keadaan hidrologi. Suatu struktur jalan, misalkan elevasi air dengan elevasi jalan lebih rendah elevasi jalan, ya nanti jalannya akan tergenang oleh air. Kalaupun dibuatkan drainase di sekitar kanan kiri jalan, tapi dari drainase tersebut tidak bisa membuang air karena saluran primernya misalkan berada di atasnya. Nah, itu salah satu contoh kenapa perlu ada pekerjaan tanah. Ini diantaranya karena ada keadaan hidrologi. Contoh keadaan hidrologi adalah seperti yang digambarkan tadi. Ya. Kemudian bagaimana persiapan pekerjaan PTM, kemarin sudah dibahas ya, bagaimana identifikasi perlu pekerjaan PTM di materi, serta pada saat kita tatap muka juga ini kita sudah bahas. Bagaimana menghitung RAB PTM ini belum dibahas secara tuntas ya. Bagaimana menentukan kebutuhan alat yang tepat, ini juga belum dibahas secara tuntas, karena beberapa alat lain belum kita pelajari dan belum dipelajari bagaimana cara menganalisis produktivitasnya. Kemudian bagaimana melakukan efisiensi, dalam hal ini melakukan efisiensi artinya bagaimana suatu pekerjaan itu harus dilaksanakan dengan cara yang lebih cepat dan biaya yang lebih irit, yang lebih ringan. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana melakukan efisiensi. Dan ini juga belum kita bahas lebih lanjut ya di sesi-sesi berikutnya. Nah, ini itu yang tidak tidak kalah penting yang perlu kita pahami pada pekerjaan tanah. Karena pada saat kita melakukan pekerjaan tanah, itu kondisi tanah itu menjadi berubah ya. Ada kondisi tanah asli, kondisi tanah lepas, juga ada kondisi tanah padat. Nah, ini juga sudah kita bahas, mana faktor konversi tanah bisa kita menggunakan rumus, atau kita bisa juga menggunakan tabel konversi ini. Nah, pada saat tatap muka juga ini kita sudah bahas ya. Misalkan tanah berpasir, jika kondisi awalnya kondisi A atau kondisi asli, maka kondisi asli koefisiennya 1, jika 1 kubik maka ya tetap 1 kubik. Tapi setelah melakukan perubahan, tanah asli kemudian digaruk menggunakan backhoe loader ataupun menggunakan doser atau menggunakan excavator, itu berubah kondisi tanah asli menjadi kondisi tanah lepas dan koefisiennya menjadi 1,11. Yang awalnya misalkan volume tanahnya 1 kubik, setelah menjadi kondisi tanah lepas, maka tanah tersebut volumenya menjadi 1,11. Tapi kondisi tanah asli asalnya 1, jika dipadatkan maka koefisiennya menjadi 0,99 volume tanahnya gitu ya. Karena kalau volume tanah ini dengan meter kubik berarti hasil perkalian dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini jika dipadatkan kondisi tanah asli untuk tanah berpasir itu dipadatkan menjadi 0,99 meter kubik. Nah, ini kemarin juga pada saat tatap muka kita sudah bahas ini. Baru selanjutnya tentang identifikasi pekerjaan tanah, misalkan contoh peta konturnya seperti gambar ini, atau seperti gambar ini, atau seperti gambar ini, yang tidak beraturan ini. Nah, ini yang tidak beraturan seperti ini memang agak sulit ya menghitung secara manual. Ini sebaiknya kita memanfaatkan aplikasi ya untuk menghitung kondisi kontur yang tidak beraturan. Kalau contoh gambar ini yang bawah, ini kondisi ini mudah menghitung secara manual. Ini juga karena lingkaran-lingkaran yang warnanya jelas juga mudah menghitung secara manual. Tapi kondisi contoh yang ini, dengan kontur yang seperti ini agak kesulitan menghitung secara manual. Akuratan hasil hitungnya diragukan. Nah, biasanya ini kita bisa menggunakan aplikasi ya. Oleh karena itu penting pada mata kuliah ini didukung dengan mata kuliah yang lain yaitu mata kuliah tanah. Bodoh. Asal di absen doang. Aduh, gitu. Lah. Nah, ini kemudian adalah rumus untuk menghitung
menghitung produktivitas doser. Ya, rumus untuk menghitung produktivitas doser itu adalah I kali N kali E, di mana I kecil ini kalau I besarnya adalah produktivitas per jam, I kecilnya produksi dalam satu siklus, N-nya adalah jumlah siklus dalam 1 jam, E-nya adalah efisiensi kerja. Nah, untuk menghitung jumlah siklus, rumusnya adalah 60 per PM. Artinya 60 itu apa? Karena 1 jam berarti 60 itu dalam menit, gitu ya. PM-nya adalah waktu siklus dalam menit. Nah, ini rumusnya, dan kemarin juga kita sudah bahas juga di sesi sebelumnya ini ya. Jadi berarti untuk bisa menghitung produktivitas bulldozer itu kita perlu tahu jumlah siklus dalam setiap jam. Ya, selain kita ini adalah produksi dalam satu siklus. Ini maksudnya adalah kemampuan alat memindahkan tanah. Nah, N-nya adalah jumlah siklus dalam 1 jam. Jumlah siklus itu adalah tadi menghitungnya 60 per PM. Berarti ini tergantung pada jarak busur rata-ratanya berapa suatu doser, gitu ya. Itu akan mempengaruhi produktivitas per jam. Nah, Q-nya, cara menghitung Q, ya, cara menghitung produksi dalam satu siklus itu adalah lebar blade, ini contohnya, tinggi blade, dan faktor blade. Jadi lebar blade-nya sini berapa, kemudian tinggi blade-nya ke sini berapa, kemudian faktor blade. Nah, faktor blade itu berarti akan tergantung jenis tanah, ya, faktor blade itu. Nah, ini adalah produksi satu atau produksi dalam satu siklus. Sehingga produksi dalam 1 jam itu tergantung berapa siklus sih dalam 1 jam. Gitu. Nah, kalau produksi satu siklus sekali kerja, sekali dorong, misalkan sekali dorong berarti menghitungnya adalah ini. Lebar blade kali tinggi blade, lebar kali H pangkat 2 ya, tinggi blade kali faktor blade. Kenapa ini tinggi kuadrat gitu ya? Nah, karena ini tingginya ini bentuk blade-nya adalah seperti ini. Maka ini harus tinggi blade pangkat 2. Nah, ini cara menghitung produktivitas dalam satu siklus. Nah, untuk menghitung siklus berapa menit dalam satu siklus, ini rumusnya adalah CM sama dengan DF per DR tambah Z dalam menit. D-nya adalah jarak angkut atau jarak busur. Berarti faktanya kalau di lapangan jarak busur itu ya tergantung dari metode kerja. Jadi jarak busur itu harus dibuat jarak busur rata-rata. Karena faktanya di lapangan mungkin saja jarak busurnya ada yang dekat atau mungkin juga ada yang jauh. Sehingga jarak busur di sini harus dibuat jarak busur rata-rata, ya. Nah, di sini F-nya itu adalah kecepatan maju, kemudian R-nya adalah kecepatan mundur, dan Z-nya adalah waktu ganti gigi. Nah, ini teman-teman sekalian kemarin sudah dipraktekkan ini menganalisis produktivitas bulldozer. Halo teman-teman sekalian, kemarin sudah dipraktekkan. Ada dalam tugas ya? Ya Pak. Sudah Pak. Sudah ya, bisa dipahami ya rumus itu ya. Ada yang ingin ditanyakan dengan rumus tadi? Mungkin ada yang tidak mengerti rumusnya. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Itu Pak masih belum paham buat jarak busurnya gimana itu Pak? Buat jarak busur ya. Iya, belum paham. Oke, jarak busur. Coba saya share kembali materinya ya. Soalnya lihat di contoh jarak busurnya udah ada aja Pak.
Oke, misalkan saya gunakan contoh gambar ini ya. Ya Pak. Cukup jelas gambarnya ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini elevasinya 0 dan ini elevasinya 3,5. Misalkan lahan ini akan diratakan, misalkan ya. Misalkan studi kasusnya ini lahan ini akan diratakan, berarti yang elevasinya 3,5 ini akan didorong ke area yang 0 kan. Nah, artinya apa? Oke, ini tanah yang dikupas itu adalah panjang ke sini, ini 75 meter. Kemudian ini elevasi yang diuruk juga panjangnya 75 meter. Berarti logikanya, ya, logikanya ini titik yang didorong itu ada titik dari sini. Kalau kita bagi per meter, berarti ada meter ke 75, ada meter ke 74, meter ke 73, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang sini bisa dorongnya 1 meter saja ke sini, bagian ini, sini ya. Tapi bagian sini panjang. Atau jika kita bisa asumsikan bagian ini didorong ke sini, ya. Berarti kalau bagian ini dorong ke sini berarti 75 meter kan jaraknya ya. Apabila jarak yang terpanjang ini didorongnya ke sini berarti 75 meter juga kan. Nah, artinya ini akan tergantung metode kerja. Kalau dari sini didorong ke sini, dari sini dorong ke yang dekat, berarti ada yang 150 meter dorongnya, ada yang cuma 1 meter. Ya kan? Nah, ini berarti selanjutnya sebetulnya tergantung metode kerja. Kalau metode kerjanya yang ini didorong ke sini terus berangsur, gitu ya. Ya berarti logikanya ini setengah area yang dikupas ditambah setengah area yang digali. Itu berarti jarak gusur rata-rata. Nah, berarti ini 75 bagi 2, 75 bagi 2. 75 dibagi 2 ditambah 75 dibagi 2, berarti jarak gusur rata-ratanya ini 75 meter. Nah, ini tentu apabila metode kerjanya dari sini terus berangsur. Saya ini bagian sini, terus berangsur seperti itu, ini berarti jarak gusur rata-ratanya 75 meter. Untuk model atau kasus yang jenis tanahnya seperti ini. Bagaimana jika kondisi tanahnya seperti yang lain? Misalkan kondisi tanahnya seperti yang ini. Misalkan ya, berarti titik ini ke sini, ini memutar jaraknya, misalkan. Nah, ini berarti jarak gusur rata-ratanya ini terpusat kan ininya. Jika ini terpusat, titik yang digusurnya dengan tempat dorongnya ini terpusat di 4 titik. Berarti ini jaraknya dari titik sini ke area dorong. Berarti jarak gusur rata-rata. Nah, jadi jarak gusur itu harus berdasarkan di lapangan. Jarak gusur itu. Ya, jarak gusur tadi contoh rumusnya. Rumusnya ini, ya mana? Ini rumusnya. Jarak angkut atau jarak gusur. Nah, ini pasti harus diketahui jarak gusur rata-ratanya. Kalau dalam satu wilayah area kerja, contoh kayak gambar tadi, karena beda-beda nih. Selanjutnya kan akan tergantung metode kerja. Kalau dari sini dorong sampai ke sini, ini berarti kan 150 meter tuh. Tapi kan ada yang dekat dorongnya ke sini, berarti ini dirata-ratakan. 150 ditambah 1 dibagi 2, gitu ya. Berarti 75,5 jika metode kerjanya seperti itu. 75,5 meter itu jarak gusur rata-rata. Tapi jika berangsur dari sini dorong ke ujung sini terus berangsur, ya berarti itu jarak gusur rata-ratanya 75 meter. Itu ya, tadi siapa yang bertanya? Abdul Malik ya?
Bisa dipahami tadi jarak gusur? Bisa ya? Jarak gusur tadi bisa dimengerti ya? Kan itu Pak, itu kan buat itu kan lahannya ngetrap. Kalau buat yang tebing itu gimana Pak? Kan lahannya curam gitu. Ya, yang tebing berarti selanjutnya kan akan kita perlu tentukan ini yang tebing metode kerjanya seperti apa, dari mana ke mana arah kerjanya. Nah, itu dulu tuh yang harus kita tentukan, sehingga kalau kita sudah tentukan dari mana dorong kemana, baru kita bisa ketahui, oh berarti berapa meter jarak dorongnya gitu. Itu pasti harus di lapangan, disesuaikan dengan di lapangan itu jarak gusur itu. Jadi tidak bisa kita kalaupun kita memegang benah kontur gitu ya, itu asumsi kan, diasumsikan, dianalisis oleh kita, ini kemungkinannya kalau metode kerja seperti ini jarak gusurnya sekian meter. Nah, tapi perlu dipastikan kondisi di lapangan. Berdasarkan asumsi analisis kita, memungkinkan nggak jalannya suatu alat seperti yang kita asumsikan di dalam gambar gitu. Mungkin saja mendorongnya itu tidak bisa lewat situ karena tebing misalkan. Harus melalui mana mendorongnya gitu. Alurnya itu harus seperti apa gitu. Nah, berarti itulah jarak gusurnya gitu. Nah, jadi itu kita di sini para mahasiswa-mahasiswa sekalian, jika belum pengalaman dalam hal ini tentang metode kerja, nanti harus ada koordinasi, wawancara dengan operator. Kondisi seperti ini baiknya, efisiensinya, cara kerjanya itu seperti apa? Bagaimana? Mulai dari mana dulu? Nah, itu perlu itu. Perlu kita wawancara dulu untuk mencari informasi dengan operator. Sehingga kita bisa menghitung, memprediksi, atau bisa menentukan, oh ini kalau seperti itu berarti cara kerjanya, jarak gusurnya adalah sekian meter. Baru kita bisa analisis. Karena operator kemungkinan tidak bisa menganalisis berapa produksinya. Mereka hanya bisa menyampaikan biasanya kondisi begini, jam atau per hari itu mampu menyelesaikan sekian. Nah, itu mereka operator itu berdasarkan pengalamannya. Kalau akademisi berdasarkan teori cara menganalisisnya. Tapi ya, teori itu kita bisa gunakan dengan data-data input tadi. Data inputnya apa? Jarak gusur. Jarak gusurnya berapa? Kan? Tinggi blade-nya berapa? Lebar blade-nya berapa? Gitu. Nah, kalau akademisi perlu data-data itu. Kalau operator sudah tidak perlu data itu. Pakai biasanya alat ini mengerjakan kondisi kerja seperti ini bisa menyelesaikan sekian hari. Nah, jadi kalau akademisi dianalisis bukan berdasarkan biasanya, tetapi berdasarkan data. Berarti data-data yang kita butuhkan apa tuh? Antara tinggi blade, lebar blade, kecepatan maju, kecepatan mundur, lama ganti gigi, ya, gigi maju, gigi mundur, gitu, dan seterusnya. Seperti itu ya, Abdul Malik. Ya Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Karena mau doser, mau ekskavator. Kalau ekskavator kan kaitan, ekskavator kan bukan alat dorong ya. Alat dorong, ekskavator itu alat gali, alat muat ya. Untuk menggali tanah, untuk memuat tanah. Berarti berapa lama proses memutar
sudut itu berarti tergantung posisi alat atau posisi tanah yang akan dimuat dengan misalkan sebagai alat angkutnya. Posisinya seperti apa gitu? Apakah berdampingan seperti contoh yang di video yang saya buat ya? Kalau berdampingan berarti kan jarak putarnya pendek gitu ya. Atau dan kondisi tertentu bisa saja memutarnya itu harus sampai dengan 90 derajat misalkan. Mutar apa namanya garpunya atau sendok eskavatornya atau beko loader. Oke, terasa jelas ya. Analisis produksitas doser sudah bisa dipahami ya teman-teman? Ya Pak, sudah Pak. Eskavator juga udah bisa ya? Bisa Pak. Ya Pak. Oke. Beko loader juga sudah. Sebetulnya kalau menganalisis produktivitas alatnya itu menurut saya itu jauh lebih mudah ketimbang kita menghitung quantity pekerjaan tanahnya. Ya, bill of quantity pekerjaan tanahnya jauh lebih sulit. Kita harus paham gambar, harus mampu menghitung. Kemudian apabila kondisi konturnya tidak beraturan, ini pekerjaan galiannya berapa, pekerjaan urukannya berapa, pekerjaan pengangkutannya berapa, gitu. Pekerjaan pemadatannya berapa, gitu. Nah, itu yang perlu betul-betul yang kompleksitas menghitungnya tinggi justru di situ, di dalam mengidentifikasi bill of quantity pekerjaan tanah itu sendiri. Nah, makanya karena itu kompleks, ya, menghitungnya agak sulit, makanya ada aplikasi-aplikasi, ada software untuk menghitung bill of quantity itu, gitu. Bisa pakai Plaxis, gitu ya. Data dari apa hasil ukur, misalkan menggunakan Theodolit, menggunakan Waterpass, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi, kemudian kita rencanakan elevasi, maka akan muncullah pekerjaan pengupasannya berapa kubik, pekerjaan urugannya berapa kubik, pekerjaan pengangkutannya berapa kubik. Nah, untuk kondisi-kondisi lahan-lahan yang kompleks, sulit menghitungnya, nah biasanya menggunakan aplikasi cara menghitungnya. Ya. Kalau secara manual kemungkinan melesetnya, errornya akan tinggi, gitu ya. Karena kalau menghitung manual kondisi yang berbelok-belok, dan kita diambil simpelnya, diambil lurusnya, gitu. Sehingga volumenya akan sedikit berbeda dengan faktanya. Nah, jadi di dalam pekerjaan tanah tadi ya, kompleksitasnya adalah dalam menghitung, dalam memprediksi, menganalisis item pekerjaan atau bill of quantity setiap item pekerjaan tanah. Itu lebih kompleks. Kemudian kalau untuk menganalisa biaya, kemudian menganalisa waktu pekerjaan, itu teorinya ada, lebih bisa kita pelajari, lebih mudah untuk kita pelajari. Misalkan alat yang dibutuhkan dengan item pekerjaan tersebut, misalkan perlu ada doser, perlu ada eskavator, perlu ada dump truck, misalkan. Nah, itu selanjutnya kita bisa analisis biayanya. Biaya eskavator, biaya dump truck, biaya doser, itu kita bisa analisis. Sehingga apabila menggunakan 3 alat tadi, ya,
Kita konversikan ke 1 meter kubik pekerjaan tanah itu menjadi berapa gitu, dengan alat-alat tersebut. Gitu. Nah, nanti itu lebih lanjut kita akan bahas ya cara menghitung biaya pekerjaan tanah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, silakan saja dipelajari. Karena berkaitan dengan jarak gusur rata-rata, nah, silakan tadi tuh logikanya adalah seperti tadi. Mungkin saja dari masing-masing itu dalam mengestimasi jarak gusur rata-ratanya beda. Ya nggak apa-apa beda juga, tetapi masih logis. Gitu. Mungkin pikirannya Canda Halim ini cara kerjanya dari sini seperti ini, gitu. Atau mungkin pemikirannya Abdul Malik misalkan seperti ini cara kerjanya gitu. Atau mungkin pemikirannya Risma ini cara kerjanya begini. Nah, sehingga jarak gusurnya mungkin menurut Anda Halim sekian, menurut Abdul Malik sekian, menurut Risma misalkan sekian. Ya, itu sah-sah saja itu. Itu sah-sah saja. Tapi logikanya ada. Kalau jarak gusur, kalau sistem kerjanya seperti ini, berarti jarak gusurnya akan sekian. Kalau sistem kerjanya dari sini ke sini begini, gitu misalkan ya, maka jarak gusurnya akan sekian. Tapi ya logika yang mempunyai logika terbaik berarti yang mampu membuat metode kerja sehingga jarak gusurnya itu paling pendek. Nah, itu berarti yang keren gitu. Tapi harus logis gitu. Jangan dibuat pendek tapi nggak logis. Misalkan gambarnya seperti ini, biar dibilang keren, ini logikanya paling ini dibuat jarak gusurnya pendek gitu. Logis nggak dengan gambar situasinya gitu. Kalau nggak logis juga kan aneh, dari mana, gimana metode kerjanya ini bisa sependek ini gitu. Nah gitu ya. Mangga, ada lagi yang ditanyakan? Ini bisa dihidupkan videonya ini. Semua tadi yang nggak itu lagi di tempat kerja ya? Ya Pak. Nah, ini Anggi Indriani baru hidupkan. Halo Anggi. Halo Sandy, baru hidup ya? Halo Muhammad Humaini, halo Dini Andriani. Cukup ya? Nggak ada yang bertanya? Hidupkan dulu videonya, saya screenshot ya. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup kita akhiri. Kurang lebihnya, kurangnya banyak, lebihnya nggak ada. Maka dari itu mohon dimaafkan. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bersama. Terima kasih Pak. Mama.